Ramadan tiba, Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, ya syahrul syiar. Marhaban ya syahrul Ramadan, ya syahrul syiar. Ya syahrul. Dan hari ini adalah program kami yang ketiga. Yang pertama Januari yang lalu kita menggelar acara dialog lintas agama dengan tema implementasi dari ekoteologi yang merupakan salah satu program dari bahwa tradisi buka bersama ini adalah merupakan bukan saja khas Indonesia. Di belahan dunia yang lain, tradisi semacam ini juga ada. Bahkan buka bersama ini, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu oleh UNESCO dijadikan sebagai warisan budaya tak benda. Inilah yang oleh Dr. Mufti dikatakan sebagai international Islam. Jadi bagaimana Islam itu memberikan makna, memberikan arti tanpa menggunakan tradisi yang ada di mana dia hidup. Di Indonesia itu nampak sekali, dan hari ini, sore hari ini kita merupakan wujudnya Indonesia sebagai rumah besar bagi semua anak bangsanya, karena sikap agama dan isu dan budaya itu bisa menjadi nyata. Mohon doa dari semua yang hadir, mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa mengadakan acara besar tersebut agar biar menjadikan Indonesia sebagai rumah kita bersama bisa terwujud. Dan saya sekali dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua donatur dari berbagai macam lintas agama yang berada di FPN yang sangat luar biasa. Kalau tahun yang lalu kami hanya bisa memberikan santunan satu yayasan, alhamdulillah tahun ini kita bisa memberikan mendonasikan rezekinya di kepentingan kita bersama, sehingga anak-anak yatim sekitar kita bisa bersama bersama merayakan hari raya Idul Fitri yang akan datang. Dan kepada Kadis Bank Provinsi Jawa Timur, Agus yang mengucapkan terima kasih. Kemarin saya bertemu dengan Pak dalam Kantor, beliau ingin hadir ke tengah kita, namun saya tidak ikut dengan Agus karena ada perubahan ya, ada acara mendadak di Guguran, sehingga Pak Agus lah yang mewakili beliau. Tapi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda tapi mesra, maka bentuk sambutannya ini beda. Untuk ketua yayasan Pondok Kasih sehubungan dengan kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga ada perwakilan dari yayasan Pondok Kasih, Pak Eko silakan ke depan dulu. Nah, ini sambutan kali ini berbeda dengan sambutan yang setelahnya. Pak Eko, tolong Pak dicabut mic-nya Pak. Nah, nanti ditacakan lagi Pak. Apa kabar Pak Eko? Siap Pak, baik Pak. Iya, dengan keragaman ini salam apa kira-kira yang ingin Pak Eko sampaikan? Salam Pancasila. Woi, salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Ibu Dawati. Nah, kepada Pak Eko, karena hari ini memang karena sangat-sangat tidak bisa ditinggalkan kesibukannya, sehingga mohon disampaikan. Kira-kira apa? Ya. Kalau saya sekarang ya Bapak, yang menurut saya saat ini yang kita lebih cenderung kepada kesulitan. Oh, pesannya kesulitan. Tentang bagaimana kita memulai kalau kita dalam bencana saja. Bencana itu bukan tiba-tiba bencana, tapi berapa dari perilaku kita. Bagaimana kita mengelola hutan, bagaimana kita membuang sampah, bagaimana kita mengelola
perusahaan melatih bangsa yang punya budaya bersih, bangsa yang punya budaya lingkungan, bangsa yang memang ketika anak kita lebih besar mereka bisa menikmati kekayaan dari Indonesia yang luar biasa. Budaya silaturahmi yang seperti ini tentunya diharapkan membangun kehidupan yang rukun supaya tidak terjadi peristiwa seperti di Timur Tengah ya Pak ya. Itu termasuk menjaga apa ya Pak? Ya. Menjaga bangsa ini Pak. Menjaga bangsa. Dalam arti menjaga orangnya, menjaga alamnya. Tuhannya bisa kita ya. Bisa memahami holistik. Akhirnya alamnya dijaga. Karena kalau salah satu penjaga dia dalam polos itu tidak seimbang lagi. Sekarang pesannya dari Pak Eko sendiri terkait dengan silaturahmi lintas agama dan di bulan suci Ramadan 1447 di mana saudara kita sedang menjalankan ibadah puasanya apa? Ya, saya sangat bersyukur Bapak Ibu semua yang saya sangat hargai dan saya cintai. Ini adalah salah satu perjumpaan yang besar luar biasa. Menurut saya perjumpaan ini Sebentar lagi Pak, kita menuju Idul Fitri. Apa yang diharapkan dari Idul Fitri? Dan setelah itu mungkin selesai. tetap Pak, saya ingin kita merdeka dalam arti yang seutuhnya Pak. Idul Fitri kembali pada fitrah, kembali kepada hakikat manusia yang seutuhnya. Kita kembali ke sana dan kita semua juga dari Katolik juga sekarang sedang puasa juga hari Ya. Paskah. Menurut saya satu momen yang luar biasa kita bersama-sama sebuah gerakan spiritual supaya bangsa ini ke depan semakin jaya dan anak-anak kita juga akan. Amin, amin. Baik Pak Eko, terima kasih. Itu tadi pesan dari Ketua Yayasan Advokasi Ibu Dawati disampaikan oleh Pak Eko dan terima kasih Pak Eko. Kita menjadi di sini katakan kalau ada kasih, ada ketulusan, ada kebahagiaan, itu sebenarnya kita di Indonesia harus bersyukur. Kita punya negara yang luar biasa. Indonesia, kita Pancasila, ideologi kita, NKRI, jaya. Nah, NKRI, harga mati. FBM, Yayasan Pondok Kasih, jaya. Yuk ya, sekali lagi. Siapa kita? Indonesia. Indonesia, rumah kita. Pancasila, ideologi kita. NKRI, harga mati. Yayasan Forum Beda Tapi Mesra. Yayasan Pondok Kasih, jaya. Ya, luar biasa. Itu saja dulu. Setiap hari dalam kehidupan kita, kita tidak menyimpan sampah. Sebab sakit hati, panik hati, iri hati, semua yang tawar hati, yang penyakit-penyakit hati itu merupakan sampah di dalam hati kita. Dan kalau hati kita bisa dibersihkan setiap hari, setiap hari kita saling memaafkan, setiap hari kita saling menghargai, setiap hari kita sama seluruh dari seluruh Indonesia dan turut bahagia penduduk kota Surabaya. Siapa setuju? Sebab saat ini adalah tahun yang luar biasa dan dunia harus belajar dari Indonesia. Apa artinya bineka tunggal ika dunia Indonesia? Hanya ada di Indonesia dan mereka perlu belajar dari Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya yang sangat saya hargai dan sangat saya hormati kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah mewujudkan Indonesia rumah kita dan ketegaran bagus besok bisa juga bukan ada lagi buka puasa di Taman Merdeka. Terima kasih itu dan memberikan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Widya Tempian, Salam Pancasila, Rahayu, 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 Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka! Merdeka! Perkenalkan saya dari Universitas Katolik, Ambil Pekerjaan Agama Provinsi Jawa Timur, IJ
izinkan saya mewakili Bapak Kakanwil Negara Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan sambutan singkat. Tetapi saya merasa hari ini harus passwordnya orang bahagia itu passwordnya pasti sehat. Orang bahagia itu passwordnya sehat. Negara yang bahagia, negara yang merdeka, negara yang semakin baik itu kalau suku bangsanya, etnisnya, bahasanya, dan bahkan rakyatnya seluruh Indonesia semua sehat dalam artian kita saling menghormati, saling memberikan kekuatan dan saling memberikan kebahagiaan satu dengan yang lain. Wujudnya apa? Kita ingat dengan apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ringkasan sederhananya begini. Penduduk Indonesia itu kurang lebih 281 juta jiwa. Maka itu tercatat di tahun 2024. Mungkin tahun 2026 ini meningkat. Dan dikatakan juga di sana suku bangsa kita itu kurang lebih 1.340 suku. Dikatakan lagi di sana bahasa daerah kita kurang lebih 700 bahasa. Luar biasa. Dan di sana diungkapkan lagi lebih luar biasa lagi Tunggal Ika. Saya bangga hari ini hormati yang luar biasa yayasan dari Forum Beda Tapi Mesra. Hari ini kita beda tapi mesra, dipersatukan oleh Forum Beda Tapi Mesra mengundang kita dalam rangka buka puasa bersama. Luar biasa ini. Saya begitu terima kasih kepada Yayasan Pondok Kasih tadi ya. Sempat saya bicara dengan Yayasan Forum Beda Tapi Mesra dengan Pondok Kasih. Saya teringat dengan apa yang mana mereka punya kepedulian untuk ambil bagian dalam kegiatan keagamaan luar biasa hari ini. Baik, saya ingin tanya hari ini anak muda kita angkat tangan yang hadir berapa orang ini? Berapa orang dari yang kecil sampai yang besar? Anak muda bukan di zaman yang saya itu ya, zaman ini ya. Nah, kebetulan tadi pagi kita lagi mendapatkan materi yang luar biasa dari Bapak Menteri kita. Anak-anak muda kita pada momen-momen nasional yang luar biasa ini termasuk di saat-saat sekarang ini sebagai senior, sebagai orang tua yang memberikan contoh keteladanan yang luar biasa. Juga saya terima kasih dari Bapak Sebangkol luar biasa hadir, sahabat saya saudara juga dari Yayasan Universitas 17 Agustus Bapak Iwana Sukti. Dan semuanya mohon maaf saya bisa sebutkan satu persatu yang luar biasa, Pemimas Hidung, Bapak Budiono, Bapak Suda, saudara saya juga, Bapak Panji, dan semuanya mohon maaf saya sebutkan satu persatu. Ibu Pembina, luar biasa Ibu memberikan orasi yang semangatnya berapi-api. Sampai saya sedikit mulai kata kebakar. Tapi niatnya luar biasa itu. Juga FC yang juga memberikan semangat kata-kata bangun menjadikan Indonesia tetap bersatu. Bayangkan saya katakan tadi dengan suku kurang lebih 1.340 suku dengan bahasa kurang lebih 700 bahasa. Kita bersatu. Kalau dilihat Timur Tengah berapa bahasa mereka, berapa suku, mereka tidak bisa bersatu karena ideologinya mereka beda sekali dengan kita. Ideologi kita dibangun oleh para pendahulu kita, yaitu kita pas punya pulau besar. Yang pertama Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera, ketiga Pulau. Kenapa? Sebagian disinggung. Program dari kita, asal-usul kita yang pertama, yaitu kalian adalah yang digaung-gaungkan tentang bagaimana kita membangun
Indonesia tetap tertancap dan kuat. Lalu yang kedua, ekonomi. Biasa ekonomi. Banyak kasus di negara kita ini, terutama barusan banjir di daerah Sumatera, Aceh dan sebagainya, bahkan ada di Jawa. Itu karena ekonomi kita sekarang perlu kita garap bersama, kita bangun lagi. Anak-anak muda ambil bagian. Forum seperti inilah forum yang luar biasa. Kenapa? Perpanjangan tangan daripada kita semua sebagai pemerintah untuk bangsa ini dan negara kita ini tetap menjadi penerus leluhur kita. Kita sekarang mereka. Sekali lagi, kegiatan ini tetap semoga subur, orang di dalamnya, bagian di dalamnya saling melengkapi, saling mendukung. Bahkan tadi sebagian dari pemerintah provinsi itu ambil bagian Kementerian Agama. Kalau bisa bagian daripada KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, di pertemuan berikutnya kehutanan yang hanya terlibat. Kenapa? Dari sini mereka wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam semuanya. Saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang berat. Ringan-ringan wae lah. Waktu cuma 10 menit untuk berbicara sales 10 menit itu kurang. Saya ini sales, Pak Frank juga sales, Mama Hana juga sales, salesnya Tuhan. Baik, saya mulai yang saya hormati Mama Hana, ibunda saya. Itu kalau dari salam jadi 2 negara. Itu Jawa Timur. Kemudian ini berbicara Islam. Jumlah masjid itu kurang lebih 43.000. Jumlah apa ini gereja tidak tahu. Pertanyaannya, kenapa kalau sudah tertata dengan keyakinannya Tuhan masih menguji kita, baik di belahan Jawa Timur atau di belahan Indonesia? Tadi disampaikan awal mulai Pak Dhani itu saya nyari bahwa konsep yang dibilang hilang di kita itu adalah satu saja. Apa? Akhlak. Akhlak itu ada 3. Satu, aksi ilallah, berbuat baik kepada Tuhan, itu wajib. Yang kedua, aksi ilanas, berbuat baik sesama manusia. Yang ketiga, aksi ilallah itu tapi bandir kayu gelondongan, lama saja. Gila lagi, itu masuk nongkrong karena tidak aksi ilallah. 3 akhlak ini kalau kita jalankan selesai urusan dunia. Bagaimana tidak selesai? Kita pelayan Tuhan, aksi ilallah kata orang Islam. Aksi ilallah, berbuat baik kepada Tuhan, berbuat baik kepada Allah, itu jaminan bahagia. Yang kedua, aksi ilanas, berbuat baik sesama manusia kayak sore ini. Seluruh etnis datang, seluruh agama datang. Demi apa? Demi kekompakan dan kerukunan serta perdamaian. Itu aksi ilanas. Kalau sudah berbuat baik sesama manusia, mau apa? Semuanya berbuat baik. Itu ya, sudah. Terus kita seperti Nabi itu 54 kan berapa? Wes, wes, kita baru lagi apa aku. Setuju? Itu secara umum Pak Kementerian Agama. Jadi kalau 3 prinsip itu dilakukan, ya puji Tuhan, selesai urusan dunia, selesai kebaikan. Yang bicara dari gini tapi kalau nggak punya akhlak budaya, kalau tidak Islam jangan bohong. Betul, jangan bohong. Kalau bohong, mubazir ibadahnya. Kena selip, ragu-ragu bohong.
ngasih itu. Dua, ditaati selesai urusan. Yang ketiga, wal hibatu, jangan ngerumpi, ojo ngrasani eleke wong. Agama apapun setuju itu. Jangan membicarakan aib orang lain. Apalagi Islam sedang puasa tapi berbicara aib orang lain, gagal ibadahnya, tidak diterima Tuhan. Rambu-rambu yang ketiga. Rambu-rambu yang keempat, wal ghamus, sumpah. Ibadah apapun, kalau antum sedang ibadah kayak gini tapi sumpah tapi sumpahnya palsu, gagal itu ibadahnya, tidak diterima Tuhan. Saya punya keyakinan agama apapun sumpah palsu tidak boleh. Boleh nggak ditulisan sumpah palsu? Nggak boleh dong? Nggak boleh. Sekarang keren karena dikasih uang disuruh menjadi saksi sumpah palsu. Oke saja. Ya Pak ya. Pokok oleh duit, pokok ngomong ini selesai. Itu harus dijaga agama apapun. Yang terakhir yang bahaya, yang baru bisa melihat sesuatu timbul syahwat di hatinya, itu ibadahnya juga batal dan tidak sah. Itu di Islam untuk membentengi orang yang sedang ibadah, membentengi orang yang sedang khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Warna baru bisa agak susah. Melihat sesuatu timbul syahwat, itu ibadahnya tidak diterima di Islam. Gini contohnya gini aja. Orang lagi duduk-duduk di depan rumah, ada cewek cantik liwat. Orang lakinya bilang, mindahnya. Dan kemudian doa itu menjadi terkabulkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Syajaratil asli nuraniyah. ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية والبهجة السنية والرتبة العالية من درجة نبينا تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وحاجتنا يا الله من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة. Allahumma qadhi hajati seluruh keluarga besar yang hadir pada sore hari ini, Allah, min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Memberikan sebagian rezekinya untuk adik-adik kita para yatim piatu agar mereka bisa juga merayakan hari raya Idul Fitri dengan gembira bersama dengan kita semua. Sekali lagi, mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi sehingga banyak juga yang akan kita donasikan dan diterima oleh adik-adik kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga amal baik Bapak Ibu sekalian dicatat sebagai amalan yang mulia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.